Ada 28 feature yang menarik di Snapseed. Apakah itu? Sekarang. Kita langsung buka aja, kita open ya. Kita masuk ke open. Nah, di dalam Snapseed ini ada 28 feature. Oke, kita mulai dengan tanda plus. Kita tap di tanda plus, kita pilih foto yang akan diedit. Kita pilih salah satu fotonya. Kita pilih salah satu fotonya. Saya memilih foto yang ini ya, saya pilih foto yang ini. Oke. Nah, saya akan edit foto ini. Kita akan bahas di pertama ini. Ini adalah open. Open itu adalah pertama kali memulai teman-teman ketika teman-teman tadi sudah memilih fotonya. Layer itu adalah history. Jadi tempat penyimpanan history ketika teman-teman mengedit dari awal, dari nol, pertama mengedit sampai nanti teman-teman selesai mengedit. Jadi misalnya ada tahap-tahapnya tuh. Jadi ini adalah layer. Nih. Seperti ini saya contohkan, ini ada layer. Nah, layer ini terdiri dari undo, nah ya kan, ada juga redo, ada juga revert, dan ada juga view edit. Nah, yang menarik di sini, view edit ini seperti kalau teman-teman tahu Photoshop, ini seperti layer-layer. Jadi nanti ada layer-layer seperti ini tuh. Nah, jadi ada list-listnya gitu. Ini di sini adalah tanda informasi. Ketika teman-teman klik, ini hanya informasi. Kalau di foto itu disebutnya data exif, data resmi atau data bawaan dari foto tersebut. Terus ada juga ini. Nah, ini adalah diafragmanya. Diafragma ketika saya foto, ini ada shutter speednya, ini ada milimeter lensanya saya pakai, dan ini ada ISO-nya yang saya pakai. Oke, lengkap ya. Ini adalah data exif dari foto yang sudah yang siap akan kita edit. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Titik 3 ini apa nih? Titik 3 di sini apa? Titik 3 di sini adalah, nah, ini adalah settingan tentang image dark term. Dark term itu jadi sisi backgroundnya itu akan menjadi hitam ya. Kita coba klik. Nah, seperti itu, akan menjadi hitam. Ini tidak terlalu berbanyak fungsi ya. image sizing, export dan sharing segala macam ini ada di sini. Nah, ini tidak terlalu penting lah menurut saya ya. Oke, kita langsung masuk aja ke tombol-tombol yang ada di bawah ini. Nah, ada tombol-tombol, ada 3 tombol. Ada 3 tombol di bawah ini. Ada looks, ya kan? Ada tools, ada export. Nah, oke, kita akan bahas satu-satu. Kita masuk kepada tombol yang ini. Kalau mau teman-teman lebih cepat, pengen cepat, nah di sini sudah disediakan template-template nih. Nih, ada smooth. Nah, ini template-template yang sudah disediakan oleh Snapseed untuk versi editing menurut Snapseed. Jadi udah template-templatenya. Ada accentuate, ada faded glow. Nah, saya tidak jarang sekali saya menggunakan template-template yang sudah disiapkan oleh Snapseed. Saya akan lebih kepada manual. Oke, kita mulai dengan tools yang baru. Oke, ini adalah tampilan tools dari Snapseed. Pertama kita akan bahas tentang tone image. Nah, ini garis bar 3 ini, nih garis bar 3 ini. Nah, di sini ada banyak fungsinya. Ada brightness, ada contrast, ada saturation, ada ambience, ada highlight, ada shadow, dan ada warm. Kita akan bahas satu. Kita pertama akan bahas di brightness. Brightness itu gunanya adalah untuk menaikkan intensitas cahayanya. Misalnya seperti gambar yang ada di sekarang ini cahayanya sudah normal ya. Misalnya gini, saya mau menaikkan intensitas cahaya di muka ini, ya kan? Nah, di jaket ini, terus ini, ya kan? Nah, kita lihat. Ketika saya klik ke kanan, ketika saya geser ini ke kanan, artinya apa? Artinya adalah plus. Ketika plus berarti saya akan menaikkan intensitas cahayanya menjadi lebih terang. Ya. Paham ya?
menjadi lebih terang. Kalau misalnya nggak, oh ya teman-teman, kalau yang nggak paham langsung aja tanya di komen, nanti insya Allah saya akan jawab di segmen berikutnya. Oke, kita akan coba langsung ke brightness. Oke, kita naikin ke brightness. Nah, coba lihat teman-teman, perhatikan di situ gambarnya, gambar foto saya terlihat seperti cerah, ya kan, seperti silau gitu. Itu disebutnya brightness. Nah, ketika saya klik ke kiri, ya kan, artinya saya akan menggeser itu ke kiri, artinya minus ke kiri. Minus berarti artinya saya lebih mendark, lebih gelap. Nah, saya geser di sini tuh. Nah, gambar terlihat lebih gelap dan gambar ya terlihat lebih redup ya. Saya akan kembalikan ke normal, ke netral. Nah, itu adalah fungsi dari brightness. Tools selanjutnya tune image ini, yaitu kontras. Kontras itu apa? Kontras itu adalah menaikkan intensitas warna atau color biar lebih terlihat matang ya. Kenapa saya bilang terlihat matang? Jadi gini, misalnya ada gambar yang terlihat pucat ya. Ketika saya klik kontras ini, saya geser ke kanan, ingat ya. Ketika saya geser ke kanan, otomatis itu akan mendapatkan nilai plus, artinya menambah kontras. Ketika saya ke kiri, geser ke kiri, akan menambah minus, artinya akan menambah lebih pucat. Kita coba. Oke, kita kontras. Lihat, perhatikan di situ, perhatikan gambar di belakang layar sini ya. Perhatikan di sini. Ketika saya klik di sini nih, ketika saya klik ini, nah, gambar akan semakin kontras, akan semakin matang, jadi terlihat lebih aneh, lebih terlihat entah tone kulit saya nih, kulit saya di sini lebih matang ya kan, tuh, terus gambar gunung di sini lebih matang ya kan, jadi terlihatnya lebih terbakar gitu loh, lebih kayak gosong lah gitu ya, lebih matang. Nah, ketika saya geser ke kiri, apa yang akan terjadi? Lihat, perhatikan, ketika saya geser ke kiri, gambar akan semakin pucat. Perhatikan di situ ya kan, gambar akan semakin pucat dan seperti ya pucat, gambar pucat ya. Tuh, bisa dibedakan. Ketika saya geser ke kanan akan menjadi lebih matang, ketika ke kiri akan lebih terlihat pucat atau terlihat mentah lah ya gambarnya gitu. Oke ya, paham ya sampai sini tentang kontras. Oke, kita next lanjut ke tools berikutnya di dalam tune image, yaitu saturation. Saturation itu apa? Saturation itu adalah menaikkan intensitas, bukan intensitas, tapi menaikkan jenis mengganti jenis warna yang ada di dalam foto Anda. Seperti ini misalnya. Ketika saya klik ke kanan, dia akan lebih ke, nah tuh, akan berubah warnanya. Perhatikan di sini, nih, ya kan, perhatian di muka saya ini dan muka istri saya ini, ya kan. Perhatikan di sini. Nah, tuh, lihat, gambar akan semakin merah, ya kan. Artinya apa? Artinya saturation ini adalah mengalihkan warna, merubah warna yang tadinya warna normal menjadi warna tidak normal, sehingga warnanya itu berubah drastis menjadi entah enak dipandang atau kurang enak dipandang. Itu selera ya, selera dari editor. Nah, sekarang coba saya klik ke kiri, saya geser ke kiri. Perhatikan, saya akan geser ke kiri, apa yang akan terjadi? Nah, ketika saya akan geser ke kiri minus di 100, gambar akan terlihat hitam putih karena warna semua dihilangkan dengan saturation. Jadi saturation itu ketika saya geser ke kiri, dia akan semakin menjadi hitam putih. Ketika saya geser ke sini, warnanya akan semakin pudar terus pudar sampai menjadi hitam putih. Oke, lanjut. Ambience. Nah, ambience ini apa? Ketika saya klik ambience ke kanan, nah, ya, saya geser ambience. Ambience itu adalah merubah jeda background ya, seolah-olah background itu terlihat menyatu atau terpisah. Perhatikan background di belakang ini ya. Perhatikan background gunung di belakang ini. Ketika saya geser ke kanan ya, artinya plus nih. Lihat, perhatikan. Nah, akan ada perubahan seperti itu tuh. Seolah-olah perubahan yang jelas banget. Ambience. Jadi
saya bisa menaikkan intensitas gambar-gambar yang gelap di depan saya ini. Nih, perhatikan di jaket saya. Di jaket saya nih, perhatikan di sini di jaket saya. Ketika saya geser ke kanan, ya kan, dia akan berubah lebih cerah. Tuh, ya kan? Seolah-olah yang tadinya gelap menjadi lebih cerah. Ya kan? Oke, dan ya, jadi ini sebenarnya biasa dipakai untuk mengakali ketika kita fotonya backlight. Oke. Lanjut kepada tools highlight. Highlight itu apa? Jadi ambience dan highlight ini itu saling berkaitan. Sama halnya kita memperbaiki foto yang benar-benar backlight. Highlight dia hanya terang aja. Walaupun kita klik ke kiri dia nggak akan gelap. Ya, tuh perbedaannya. Oke. Dan ya, kita masuk kepada shadow. Nah, ini menarik di sini. Shadow itu bisa kita gunakan untuk menaikkan intensitas cahaya yang ada di benda-benda yang agak gelap. Nih, seperti di sana di jaket saya. Perhatikan. Ketika saya klik shadow di kanan, ke kanan, nah, perhatikan di situ. Ya kan? Ketika saya klik shadow di kanan, tuh, perhatikan di bagian sini. Perhatikan di bagian sini. Ketika saya klik shadow di kanan, ke kanan, saya geser ke kanan, jaket saya akan terlihat lebih cerah, lebih terang, ya kan? Nah, ketika saya klik di kiri, saya klik ke kiri, nih, akan lebih gelap, gitu. Jadi sebenarnya shadow itu dia lebih kepada menaikkan cahaya yang menurut tools ini itu terlihat lebih gelap-gelap. Jadi dia bisa naikin dengan shadow. Jadi ini juga manfaat untuk teman-teman ketika punya foto backlight. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut kepada warm. Nah, warm ini unik. Jadi warm ini adalah merubah warna yang tadinya kuning menjadi lebih normal atau lebih biru. Nah, di sini warm, ketika saya klik ke kanan, gambarnya akan semakin menguning. Perhatikan, tuh, ya kan? Ya, ketika saya geser ke kiri, apa yang terjadi? Saya akan menghasilkan gambar lebih normal. Perhatikan di sini ya. Ya. Tuh. Ya, tadi kuning saya akan gambar. Nah, tuh. Ya. Lebih normal, lebih kulitnya tidak ada kuning-kuning lagi. Karena apa? Karena warna kuning, karena foto saya kan aslinya ada kuning-kuningnya ya. Ada unsur kuning-kuningnya di sini. Nah, ketika ada unsur kuning nih, ada unsur kuning di sini, ada unsur merah juga di sini, macam-macam. Jadi, ketika saya klik ke kiri, perhatikan, ketika saya klik ke kiri, gambarnya akan ditambahin biru ibaratnya gitu. Dicepotin warna biru, jadinya terlihat normal, lebih kelihatan bersinar tuh, ya kan? Lebih kelihatan cerah, ya? Bener nggak? Ya kan? Lebih kelihatan cerah. Lebih kelihatan lebih. Semakin saya ke kiri, semakin saya minus ke 100, gambar akan semakin menjadi biru. Saya nggak bisa bilang bahwa yang bagus itu lebih ke biru atau yang bagus lebih ke kuning, karena ini adalah selera seorang editor atau selera dari teman-teman semua. Kalau ditanya saya sukanya kemana, saya suka yang ini. Oke, nah ini lebih terlihat berat, ya, deal ya, setuju ya, oke, done.